Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinauler. Pada video kali ini kita akan membahas soal tes TKD BUMN, yaitu word classification atau kita sebut dengan pengelompokan kata. Jadi, word classification ini merupakan suatu tes mencari kata yang tidak termasuk dalam suatu kelompok. Nah, jadi contohnya tuh misalnya dari soalnya nanti kita akan dikasih 5 pilihan kata, 5 kata, dan tugas kita adalah mencari satu kata yang tidak termasuk kelompoknya, yang kelompoknya berbeda gitu. Kemudian juga mungkin memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dan juga tentunya memiliki makna yang berbeda. Ya, jadi kita mencari satu kata ini gitu dari soal word classification. Nah, terus fungsinya apa gitu? Fungsi tes ini adalah untuk apa? Melatih dari kecermatan kita sebagai peserta tes kerja. Jadi melatih kecermatan. Kemudian apa? Melatih ketepatan. Ketepatan kita dalam melihat kalimat atau kata-kata. Ketepatan. Terus apalagi selain itu juga melatih kecepatan. Kecepatan. Nah, yang mana ketiga hal ini tentunya dalam dunia kerja itu sangat penting karena seseorang itu yang dapat dengan cepat gitu mengelompokkan sesuatu itu akan lebih mudah dalam memilah lah gitu dalam pekerjaannya gitu. Sehingga cara kerja dari seseorang itu akan lebih efektif ya, outputnya akan menjadi lebih efektif dan tepat. Itu. Ini dalam dunia kerja. Jadi seperti ini dia. Ya. Nah, terus untuk mengerjakan soal ini nih, kira-kira tipsnya apa gitu kan? Ada kemungkinan kita nanti akan menemukan kata-kata yang mungkin asing menurut kita gitu, kata-kata yang baru kita dengar gitu. Tipsnya apa? Yang pertama ya, kalau dari saya sendiri, tentunya kita harus banyak membaca. Banyak membaca. Dengan banyak membaca, kita bisa banyak dapat kosakata baru, kemudian dapat kosakata baru gitu. Nah, dari kosakata baru inilah kita mungkin banyak dapat tahu lah gitu mengenai kata-kata yang mungkin asing menurut kita dengan cara banyak membaca. Kemudian yang kedua itu tentunya banyak latihan soal. Latihan soal gitu ya. Latsol. Nah, dari latihan soal ini itu akan melatih kita gitu terkait dengan contoh-contoh soal dari word classification ini gitu. Contoh soalnya itu seperti apa? Nah, dari sini kita tentunya akan menambah kosakata kita, kosakata baru gitu. Kosakata baru tentunya akan bertambah dengan banyak latihan soal karena dengan banyak latihan soal, oh ini kita nggak tahu nih maknanya apa. Akhirnya kita inisiatif itu untuk cari di KBBI atau apa gitu maknanya apa. Dan dari situ juga kita akan banyak tahu nih, oh bentuk soalnya seperti ini, terus cara pengerjaannya seperti ini dan bentuk kata-katanya tuh ada kemungkinan kata-kata yang asing dan kata-kata yang asing itu ketika kita banyak latihan soal kita akan banyak tahu lah gitu terkait dengan kata-kata yang masih asing bagi kita. Oke? Nah, selanjutnya kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Nah, yang pertama ini, mana dari kata berikut yang bukan termasuk kelompoknya? Nah, dari sini kita cermati dulu nih, pilihannya ada ayah, kemudian ada abang, kakek, paman, dan nenek. Nah, dari kelima pilihan ini, ya, kita tentunya dapat melihat ya, bahwa dari ayah, kemudian abang, kakek, dan paman ini memiliki termasuk kategori laki-laki ya. Oke, termasuk kelompok laki-laki gitu. Ayah laki-laki, abang laki-laki, kakek laki-laki, paman juga laki-laki. Terus bagaimana dengan nenek? Dan nenek ini merupakan perempuan. Jadi ini dibedakan oleh kelompok jenis kelamin. Ya. Jenis kelaminnya yang laki-laki ayah, abang, kakek, paman, laki-laki.
Kemudian nenek ini merupakan perempuan. Jadi jawabannya adalah yang E, nenek. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mana dari kata berikut yang bukan termasuk kelompoknya? Ada definisi, kemudian makna, hasil, arti, dan maksud. Nah, di sini kita dapat melihat ya, mungkin kalau mungkin juga teman-teman sudah tahu bahwa definisi, makna, arti, dan maksud ini memiliki makna yang sama gitu. Ini memiliki makna yang sama atau arti yang sama atau maksud yang sama. Jadi kita bisa misalnya nih, jika kita bentuk dalam suatu kalimat, definisi dari word classification apa, makna dari word classification itu apa, arti dari word classification itu apa, maksud dari word classification itu apa, itu kalimat-kalimat itu menunjukkan sesuatu hal yang sama. Ya, jadi tujuannya tuh sama gitu. Tujuannya sama yaitu untuk mengetahui nih word classification itu apa, untuk mengetahui itu tuh apa gitu. Nah, sedangkan hasil ini adalah ya capaian atau bisa juga hasil ini ya dalam bentuk jumlah gitu. Hasilnya berapa? Misalnya 1 ditambah 1 hasilnya berapa? Ya 2 gitu. 2 tambah 2 hasilnya berapa? 4, seperti itu. Berarti yang tidak termasuk dalam kelompoknya itu adalah yang hasil. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mana dari kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya? Ada mampu, kemudian bisa, dapat, piawai, banyak. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa mampu, bisa, dapat, dan piawai ini memiliki maksud yang sama, yaitu dapat melakukan sesuatu atau dia tuh bisa melakukan sesuatu lah. Bisa melakukan sesuatu. Atau kita buat dalam bentuk kalimat misalnya. Dia mampu mengerjakan soal classification. Dia bisa mengerjakan soal word classification. Dia dapat mengerjakan soal word classification. Dia piawai dalam mengerjakan soal word classification. Dan yang mana dari keempat kalimat tadi itu memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama bisa mengerjakan soal word classification. Gitu. Nah, sedangkan banyak ya, banyak ini mengartikan bahwa itu dalam bentuk jumlah lah gitu. Sama ya, jumlah. Ya. Misalnya nih, soal word classification itu ada banyak. Soal word classification pada tes TKDBM itu ada banyak. Berarti banyak ini menunjukkan apa? Jumlahnya banyak gitu. Jumlahnya ada banyak gitu. Yang mana ini tentunya memiliki makna yang berbeda dengan keempat kata yang tadi gitu. Yang mampu, bisa, dapat, dan piawai. Sehingga yang bukan termasuk kelompoknya itu adalah banyak. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, terus ini, mana dari kata berikut yang bukan termasuk kelompoknya? Ada COVID, influenza, Ebola, rabies, dan salmonella. Nah, dari sini kita bisa klasifikasi satu-satu. Klarifikasilah satu-satu gitu. COVID, ini termasuk virus. Influenza, virus. Ebola, virus. Rabies, juga virus. Jadi, keempat ini dikategorikan sebagai virus. Sementara salmonella ini termasuk dalam kategori bakteri. Nah, ini mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu atau mungkin baru tahu, nah dengan banyak latihan soal kita akan tahu nih, ternyata salmonella ini merupakan bakteri, sementara yang ini tuh virus gitu. Nah, itu fungsinya dari banyak latihan soal tuh, ya ini, ketika kita mungkin ada teman-teman yang asing nih dengan nama-nama ini. Nah, dengan banyak latihan soal, kita akan tahu, COVID ini ternyata virus, influenza virus, Ebola virus, rabies juga virus. Ternyata semuanya itu adalah bakteri. Nah, sehingga jawaban dari pertanyaan ini ada yang E. Nah, lanjut soal berikutnya. Mana dari kata berikut yang bukan termasuk kelompoknya? Ya, di sini ada pena, kemudian ada pensil, spidol, buku, dan ballpoint. Nah, dari sini, pena ini untuk menulis, pensil untuk menulis, spidol untuk menulis, buku, nanti kita keep dulu, ballpoint untuk menulis. Jadi dari keempat ini ya,
keempat ini, pena, pensil, spidol, dan ballpoint ini termasuk dalam alat tulisnya. Alat untuk menulis gitu, alat untuk menulisnya gitu. Sementara buku ini merupakan medianya, media menulis. Dan ini tentunya berbeda gitu, sehingga yang berbeda itu adalah buku. Tuh. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Mana dari kata berikut yang bukan termasuk kelompoknya? Ada merebus, menggoreng, mengukus, memakan, dan menumis. Nah, dari sini saya yakin teman-teman juga pasti tahu gitu ya. Merebus, menggoreng, mengukus, dan menumis ini termasuk dari kategori dalam hal memasak. Ya. Jadi dari merebus, menggoreng, mengukus, dan menumis ini masuk kategori memasak, kelompok memasak. Sementara memakan, ya memakan ini ya dia makan gitu. Makan sesuatu lah gitu ya. Atau mungkin kategorinya ya bisa kita bilang dia menghabiskan sesuatu gitu dengan cara memakan gitu ya. Nah, jadi yang bukan termasuk kelompoknya adalah memakan. Oke, mungkin itu saja ya video kita pada kali ini untuk pembahasan soal word classification. Nah, apabila dari penyampaian saya yang tadi, mulai dari materi tentang word classification, terus juga pembahasan soal ini ada yang salah atau mungkin ada yang keliru, teman-teman bisa komen nih di kolom komentar apa yang keliru dan apa mungkin yang salah. Dan tolong berikan masukan juga gitu pada saya. Nah, mungkin cukup sekian video kita pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.